Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi dengan nomor standbook D1A1200070 dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tugas-tugas saya yang terdiri atas 7 pertanyaan. Adapun pertanyaannya yaitu sebagai berikut. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teori perilaku produsen. 2. Jelaskan perbedaan produsen dan produksi. 3. Jelaskan konsep dan jenis-jenis produksi. 4. Jelaskan tujuan kegiatan produksi. 5. Jelaskan permasalahan produsen dalam ekonomi. 6. Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk organisasi perusahaan. 7. Jelaskan kelebihan dan kelemahan dari bentuk-bentuk organisasi perusahaan yang Anda sebutkan pada poin 6. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen adalah suatu teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku atau perilaku produsen dalam menghasilkan produk yang mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. 2. Jelaskan perbedaan produsen dan produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau meningkatkan nilai guna suatu barang, sedangkan produsen adalah orang yang menghasilkan barang dan jasa untuk dijual atau dipasarkan. 3. Jelaskan konsep dan jenis-jenis produksi. Konsep ialah entitas mental yang universal yang menunjukkan pada kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian atau hubungan. Jenis-jenis produksi ialah proses perubahan bentuk, proses kimiawi, penciptaan jasa, transportasi, dan assembling. 4. Jelaskan tujuan kegiatan produksi. Tujuan kegiatan produksi adalah memperoleh atau menghasilkan barang setengah jadi guna memenuhi kebutuhan produksi. 5. Jelaskan permasalahan produsen dalam ekonomi. Permasalahan produsen dalam ekonomi yaitu adanya pertemuan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sehingga keinginan yang tidak terbatas ini harus melawan sumber daya yang terbatas sehingga memicu masalah. 6. Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Bentuk-bentuk organisasi perusahaan yaitu 1. Perseorangan. Perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang. 2. Perseroan firma. Perseroan firma adalah organisasi perusahaan yang dimiliki oleh dari satu orang. 3. Perseroan komoditer atau CV. Perseroan komoditer adalah suatu organisasi yang dimiliki lebih dari satu orang di mana mereka merupakan suatu persekutuan. 4. Perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah perusahaan yang modalnya terdiri atas saham-saham di mana saham-saham tersebut dimiliki lebih dari satu orang. 5. Koperasi. Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum. 6. Perusahaan negara. Perusahaan negara adalah perusahaan milik negara dan dikelola oleh negara. 7. Jelaskan kelebihan dan kelemahan dari bentuk-bentuk organisasi perusahaan yang Anda sebutkan pada poin 6. Pada poin 6, saya mengambil organisasi perusahaan koperasi. Kelebihan koperasi yaitu memiliki kemudahan dalam mendapatkan modal usaha, sedangkan kekurangannya yaitu rendahnya kesadaran berkooperasi pada anggota. Itulah tadi penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.